Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Udah lama ya Gan, saya nggak buat video tentang musang. Nah, kali ini karena di Indonesia lagi musim penghujan, saya ingin membuat video tentang beberapa hal yang harus diperhatikan saat memelihara musang di musim hujan. Karena kalau buat saya Gan, memelihara musang di musim hujan itu lebih susah dibandingkan memelihara musang itu di musim panas atau musim kemarau. Karena kalau musim hujan, biasanya kan hawa di sekitar rumah kita itu menjadi lebih dingin dan lebih lembab, sehingga membuat musang itu resiko terkena penyakit kayak misalnya bulunya hair loss atau jamuran, dan juga nafsu makannya itu jadi rendah. Nah, kali ini saya ingin membahas beberapa hal itu Gan, biar Agan kalau udah musim hujan bisa persiapkan musang Agan. Oke Gan, gak usah lama lagi, ayo kita bahas beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memelihara musang di musim hujan bersama saya dan juga si Bim Bim. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kandangnya Gan. Karena di musim hujan biasanya kandang musang itu menjadi lebih lembab dan juga basah. Solusinya sebenarnya sederhana ya Gan. Yang pertama, biar nggak basah, Agan taruh aja di tempat yang kering dan juga pastikan membersihkan kandang itu lebih sering Gan. Ya mungkin di musim panas atau kemarau Agan biasanya membersihkan kandang musang 2 hari sekali gitu. Tapi kalau musim hujan kalau bisa 1 hari sekali ya, lebih sering kayak gitulah Gan. Dan kalau bersihkan kandangnya, pastikan sampai benar-benar kering. Karena kalau masih ada basah, takutnya bisa membuat badan musang itu menjadi jamuran dan juga hair loss. Yang kedua, karena kandang musang itu menjadi lebih lembab dan juga basah, ini bisa berpengaruh pada nafsu makan musang Gan. Karena musang itu biasanya nafsu makannya akan lebih tinggi kalau dia itu lagi kepanasan gitu Gan. Pokoknya lingkungan kandangnya itu panas dan kering. Tapi kalau lingkungannya lembab dan juga dingin, biasanya nafsu makannya itu akan berkurang. Nah, buat Agan yang baru pelihara musang, jangan panik ya kalau di musim penghujan nafsu makan musang itu menjadi rendah. Itu udah normal kok Gan. Yang nggak normal tuh sampai dia nggak mau makan gitu. Nah, solusinya tuh sebenarnya sederhana Gan. Agan tuh bisa kasih vitamin dan juga suplemen buat musang Agan, biar di musim hujan tuh musangnya menjadi rakus Gan. Untuk jenis-jenis suplemennya saya sudah sering kasih tahu. Agan bisa cek video-video di channel ini, kok ada saya bikin video tentang vitamin dan suplemen pada musang. Yang ketiga, di musim hujan musang itu jadi lebih pasif dan keseringan tuh tidur aja Gan. Pagi, siang, sore itu kalau hujan dia tidur aja. Ya ini hal yang normal ya buat musang di musim hujan. Buat Agan yang baru pertama kali melihara musang, jangan panik ya, memang kalau di musim hujan musang itu lebih pasif Gan. Tapi sebagai owner yang baik, kita harus membuat musang itu selalu bergerak. Karena kalau musang terlalu banyak diem di kandang, dia nggak bergerak atau tidur aja, ditakutkan musang itu menjadi obesitas Gan. Kalau udah obesitas, takutnya kan malah lebih gampang terkena banyak penyakit. Ya, cara Agan buat musang bergerak itu sederhana aja. Agan taruh di depan rumah atau di dalam rumah Agan, ajak dia keliling atau misalnya dipegang-pegang gini biar dia bergerak gitu. Itu udah sama lah membuat musang itu jadi tetap fit, ya kayak dia olahraga kecil Gan. Tuh, Agan pegang-pegang aja. Kalau misalnya di luar lagi nggak hujan, ya bisa Agan keluarin. Pokoknya biarpun musim hujan atau panas, kalau bisa setiap hari tuh ajak musang itu bergerak Gan, biar badannya itu tetap fit. Hal yang keempat, misalnya Agan ngajak musang itu keluar untuk ngajak dia main atau interaksi dengan orang lain. Biasanya kan di musim hujan itu tanah itu menjadi basah kan Gan. Otomatis kalau kita suruh musang keluar biar dia main-main, badannya tuh jadi basah, terutama di bagian bawah ataupun ekor. Nah, setelah Agan selesai ajak keluar atau main, jangan lupa Agan keringkan badannya Gan, terutama di bagian bawah dan juga ekor.
Pokoknya setiap musang masuk kandang tuh kalau bisa badannya kering, karena kalau basah ditakutkan lama-lama membuat badan musang itu menjadi jamuran. Kalau udah jamuran dan hair loss gitu biasanya bisa merembet ke penyakit musang yang lain Gan. Jadi ya buat badan musang itu sebersih mungkin lah Gan. Ya kalau dia main kotor-kotoran nggak apa-apa, tapi setelah itu Agan bisa bersihkan badannya Gan. Kalau saya sih biasanya menggunakan kanebo basah gitu, saya lap-lapi di badannya. Setelah itu saya keringin menggunakan hair dryer atau lap kain yang bersih dan kering Gan, biar badannya tuh tetap bersih. Hal yang kelima, saat memelihara musang di musim hujan adalah Agan harus memahami beberapa jenis penyakit, terutama penyakit yang bisa disebabkan karena cuaca yang dingin Gan. Karena di musim hujan tuh biasanya musang tuh lebih gampang terkena penyakit dibandingkan di musim kemarau gitu Gan. Kalau saya sih biasanya ngelihat dari musang yang sakit tuh dari gerakan dia dan juga kotoran dari musang Gan. Musang yang sehat itu gerakannya tuh aktif, nafsu makannya tuh tetap rakus, dia tuh mau makan minum tuh lancar, dan dari matanya tuh kelihatan Gan. Mata musang itu kayak bersinar gitu loh. Nah kalau musang yang sakit tuh biasanya dia tuh lemes, nggak mau makan. Kita lihat dari matanya tuh kayak lemes gitu loh Gan, nggak bersinar kayak misalnya Bim-Bim sekarang ini loh. Dan juga dari kotorannya tuh biasanya mencret atau cair. Kalau musang yang sehat kan kotorannya tuh berbentuk padat, bagus banget gitu loh. Nah kalau misalnya Gan udah temukan kayak musangnya tuh lagi sakit, segera obati ya. Kalau misalnya Agan punya teman yang ngerti musang, tanya teman Agan yang ngerti musang, atau bisa dibawa dokter hewan terdekat dari daerah Agan. Tapi kalau Agan misalnya mau mengetahui beberapa jenis penyakit musang, bisa cek di video saya Agan. Saya sudah banyak buat video tentang mengobati beberapa jenis penyakit pada musang. Oke Gan, tadi itu beberapa hal yang Agan harus perhatikan saat memelihara musang di musim hujan. Ya memang memelihara musang di musim hujan itu lebih susah ya daripada di musim kemarau. Tapi kalau buat saya sih yang paling penting, Agan taruh kandangnya itu di tempat yang agak hangat, kering, dan tidak lembab. Dan juga kasih vitamin. Dan kalau bisa itu musangnya itu setiap hari diajak main, saya yakin musang Agan itu pasti sehat terus Gan. Dan yang paling penting juga sering ajak musangnya interaksi ya Gan, biar dia tuh selalu jinak. Karena kalau nggak Agan pegang dalam beberapa minggu, saya yakin musangnya tuh jadi agresif lagi Gan. Oke, sekian video tentang musang hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang memelihara musang Gan. Kalau misalnya Agan ada pertanyaan tentang musang atau hewan saya yang lain, langsung aja komen di bawah. Nanti kalau pertanyaan bagus, saya pasti buatin videonya. Sekian dari saya dan juga si Bim-Bim. Salam hewan lestari Gan. Bersama saya dan juga si Bim-Bim. Iya. Si Bim-Bim yang suka digaruk lehernya. Tuh. Dia menikmati nih Gan.